Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama karangan fiksi dan non-fiksi, yang kedua jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu karangan fiksi dan non-fiksi. Karangan fiksi yaitu karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya, berfungsi menghibur pembaca dan memiliki nilai moral di dalamnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek atau cerpen. Contoh cerita fiksi adalah cerpen, novel, puisi, cerita rakyat atau fabel dan mitos, hikayat, komik, dan dongeng. Sedangkan karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, esai, pidato, opini, buku pelajaran, laporan, artikel skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Paragraf yang kita pelajari ada 5, yaitu yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf argumentasi, yang ketiga yaitu paragraf eksposisi, yang keempat paragraf deskripsi, yang kelima yaitu paragraf persuasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Paragraf ini berfungsi untuk menghibur para pembacanya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki tokoh, konflik, dan setting. Yang kedua memiliki alur yang diceritakan secara urut. Yang ketiga memiliki sudut pandang. Yang kedua yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu masalah dengan mengemukakan alasan, bukti, dan contoh nyata. Ciri-cirinya yaitu paragraf ini merupakan tulisan non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, mengikutsertakan alasan-alasan yang kuat berupa data maupun fakta agar pembaca mempercayainya. Yang ketiga, memiliki kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf ini bertujuan untuk memberi informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya tentang topik yang disampaikan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bersifat ilmiah atau non-fiksi. Yang kedua, memiliki tujuan informasi. Yang ketiga, ditulis dengan berdasarkan fakta ataupun hasil dari sebuah penelitian. Yang keempat, menyertakan bukti-bukti berupa data seperti contoh tabel, grafik, dan sumber data lainnya. Yang kelima, tidak berusaha mempengaruhi pembacanya. Yang keempat yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah suatu paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Gambaran ini bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek lainnya seolah-olah pembacanya merasakan atau melihat sendiri objek tersebut. Ciri-cirinya yaitu penggambaran benda atau objek dengan melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, warna, suara, dan lain-lain. Yang kedua, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat misalnya tinggi, rendah, baik, jahat, dan lain-lain.
Dan yang terakhir yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis di dalam tulisannya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa-bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan, misalnya ayo, marilah, laksanakanlah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memiliki fakta-fakta agar pembacanya mempercayai apa yang disampaikan. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.